Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tema 9, subtema 3, pembelajaran ke-6 dengan muatan bahasa Indonesia, PPKN, dan SBDP. Sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Pertama-tama, kita akan mempelajari muatan bahasa Indonesia. Perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian. Pada gambar, Dayu, Siti, Lani, dan Beni sedang asyik mengerjakan tugas sekolah di rumah Edo. Mereka mencari artikel di internet dengan menggunakan komputer milik ayahnya Edo. Mereka pun menemukan iklan yang sesuai dengan materi yang mereka pelajari. Iklan apa ya yang ditemukan oleh mereka? Nah, ternyata ini adalah iklan yang mereka temukan. Coba kalian amati iklan ini. Kira-kira apa ya isi dari iklan ini? Ya, iklan ini merupakan jenis iklan layanan masyarakat yang isinya mengingatkan kita untuk tepat waktu dalam membayar BPJS Kesehatan. Iklan berdasarkan isinya dikelompokkan menjadi yang pertama adalah iklan komersial. Iklan komersial adalah iklan yang menginformasikan produk atau barang dan jasa yang ditawarkan oleh pemasang iklan. Kemudian yang kedua, iklan perusahaan. Iklan perusahaan ini adalah iklan yang menekankan pada citra perusahaan. Tujuan utama iklan ini adalah meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat. Dan yang ketiga adalah iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat bertujuan untuk memberikan penjelasan atau informasi kepada masyarakat. Iklan layanan masyarakat biasanya dibuat oleh instansi pemerintah. Nah, sekarang kalian amati gambar yang ada di hadapan kalian. Edo beserta kelompoknya melanjutkan diskusi dalam mengerjakan tugas. Mereka sudah mendapatkan iklan yang akan mereka pilih. Nah, jadi di sini Siti menanyakan pada teman-temannya iklan yang mana yang akan dibahas. Lalu Edo mengatakan bahwa ia setuju iklan yang pertama mereka dapatkan yang akan dibahas. Kemudian Udin berkata bahwa iklan yang kedua juga cukup menarik. Karena terdapat perbedaan pendapat, akhirnya Beni pun mengusulkan untuk melakukan pemungutan suara. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti akan menemukan perbedaan. Salah satunya adalah perbedaan pendapat. Namun, tidak seharusnya perbedaan pendapat tersebut menjadi sumber perpecahan. Kerukunan harus tetap terjaga baik dengan teman di sekolah, dengan keluarga, bahkan dengan masyarakat. Sekarang kita akan mempelajari muatan PPKN. Kerukunan adalah suatu perilaku yang mencerminkan adanya saling pengertian agar tercipta perdamaian, persahabatan, dan juga persaudaraan. Lalu, apa saja ya manfaat dari hidup rukun? Adakah di antara kalian yang tahu? Ya, manfaat dari hidup rukun yaitu tidak adanya pertengkaran. Kemudian yang berikutnya, hidup dalam keluarga menjadi harmonis. Selanjutnya, hidup pun akan menjadi aman. Hidup kita juga menjadi tentram dan damai, serta dapat memperkukuh persatuan dan kesatuan.
Lalu, apa ya akibatnya jika kita tidak hidup dengan rukun? Akibatnya yang pertama adalah akan mudah terjadi pertengkaran. Kemudian, kehidupan pun menjadi tidak tentram. Kita pun akan mudah terkena hasutan orang lain. Dapat terjadi perpecahan karena tidak adanya rasa persatuan dan kesatuan. Nah, sekarang amati anak-anak yang ada di hadapan kalian. Mereka menggunakan pakaian batik. Batik merupakan salah satu karya seni tekstil di Indonesia. Sekarang kita akan mempelajari muatan SBDP. Batik di Indonesia dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah batik klasik. Batik klasik ini merupakan batik yang memiliki motif yang masih asli atau belum terpengaruh budaya asing. Motifnya lebih condong pada motif-motif geometris dan menggunakan warna-warna gelap. Batik klasik memiliki makna simbolis yang kebanyakan berupa doa atau harapan yang baik-baik terhadap pemakainya. Yang kedua adalah batik pesisir. Batik pesisir ini memiliki motif yang banyak terpengaruh dari budaya asing. Motif batik pesisir cenderung bersifat naturalis dan menggunakan warna-warna cerah. Motif batik pesisir ini mengabaikan makna simbolis, tidak seperti batik klasik, dan lebih menekankan dari segi keindahan motif. Nah, sekarang di hadapan kalian ada dua orang anak yang sedang membatik. Anak perempuan ini meminta diajari oleh kakaknya untuk membuat batik. Dan kakaknya setuju untuk mengajarinya membuat batik. Lalu bagaimana ya cara membuat batik itu? Sekarang simak baik-baik. Langkah-langkah membatik yang pertama adalah kita harus menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu, seperti kain, kemudian canting, lilin malam, kemudian cawan, dan juga kompor. Setelah menyiapkan alat dan bahan, yang kedua langkahnya adalah membuat pola gambar pada kain. Setelah pola pada kain jadi, tutuplah bagian yang digambar dengan lilin malam seperti ini. Ya, dengan menggunakan canting. Setelah itu, siapkan larutan untuk merendam air. Lalu, tahap selanjutnya, celupkan dan hilangkan lilin pada kain. Nah, setelah itu, jemur kain dan jadilah sebuah kain batik. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.